Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Mulyawan, SEMSI. Perkenalkan, nama saya Sarli Usnavitasari dengan NIM 25303030 Saya adalah mahasiswi angkatan 2025 dari kelas D Akuntansi Universitas Palangkaraya. Hari ini, Sabtu 18 April 2026, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis secara mendalam. Pembahasan kali ini mencakup 5 topik utama, yaitu yang pertama ada evaluasi kinerja sistem ekonomi, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga bentuk kredit perusahaan, yang keempat langkah awal manajemen, dan yang kelima ada struktur organisasi. Pembahasan ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis dengan mengacu pada teori ekonomi modern. Materi kali ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana suatu perekonomian berjalan serta bagaimana organisasi dikelola secara efektif. Sistem ekonomi sendiri memiliki peran fundamental dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan suatu sistem ekonomi tidak hanya cukup dilihat dari pertumbuhan output saja, melainkan juga harus mempertimbangkan stabilitas, pemerataan, dan juga kualitas itu. Oleh karena itu, kita masuk pada soal yang pertama. Pada soal yang pertama, yaitu diperlukan evaluasi secara komprehensif untuk menilai kinerja sistem ekonomi secara lebih objektif. Evaluasi sistem ekonomi merupakan proses analisis untuk menilai sejauh mana suatu perekonomian mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan juga kesejahteraan. Menurut pendekatan ekonomi modern, seperti yang dijelaskan oleh Menkeu, pengukuran kinerja tidak hanya berbasis produk domestik bruto atau PDB saja, tetapi juga mencakup aspek sosial dan keberlanjutan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator utama yang digunakan adalah produk domestik bruto atau PDB real yang mencerminkan total output barang dan jasa. Menurut teori pertumbuhan ekonomi dari Robert Solow, pertumbuhan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh kemajuan teknologi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin kesejahteraan masyarakat secara merata, sehingga perlu dikombinasikan dengan indikator lain. Kedua adalah stabilitas ekonomi. Stabilitas ini dapat dilihat dari tingkat inflasi, pengangguran, serta siklus bisnis. Dalam jangka pendek, terdapat hubungan antara inflasi dan juga pengangguran yang dikenal sebagai kurva Phillips. Sedangkan dalam jangka panjang, menurut Milton Friedman, perekonomian sendiri akan kembali ke tingkat pengangguran alaminya. Stabilitas ekonomi penting karena fluktuasi dan ekstrim dapat menurunkan daya beli dan meningkatkan risiko krisis. Selanjutnya adalah efisiensi ekonomi. Efisiensi menunjukkan kemampuan sistem dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal. Konsep ini dijelaskan dalam teori Pareto efisiensi, yaitu kondisi di mana tidak ada pihak yang dapat ditingkatkan kesejahteraannya tanpa merugikan pihak lain. Namun, perlu dicatat bahwa efisiensi tidak selalu berarti keadilan, karena distribusi hanya bisa saja tidak merata. Distribusi pendapatan menggambarkan tingkat pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Indikator yang umum digunakan adalah koefisiensi Gini. Menurut Joseph Stiglitz, ketimpangan yang tinggi itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, serta juga dapat memicu ketidakstabilan ekonomi sosial. Oleh karena itu, pemerataan menjadi aspek penting dalam evaluasi ekonomi. Kesejahteraan sosial tidak hanya diukur dari pendapatan saja, tetapi juga dari kualitas hidup. Indikator yang digunakan antara lain adalah indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, serta akses terhadap pendidikan dan juga kesehatan. Amartya Sen menyatakan bahwa pembangunan adalah perluasan kemampuan individu untuk hidup layak, bukan hanya peningkatan pendapatan. Stabilitas eksternal menilai posisi ekonomi suatu negara itu di tingkat global. Hal ini dapat dilihat dari neraca perdagangan, cadangan devisa, dan juga utang luar negeri.
Menurut Krugman dan Obstfeld, defisit yang berkelanjutan dapat menyebabkan ketergantungan terhadap pihak luar dan meningkatkan risiko krisis ekonomi. Keberlanjutan ekonomi menekankan bahwa pertumbuhan harus dapat dipertahankan tanpa merusak lingkungan. Konsep ini itu dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan generasi mendatang. Dengan demikian, sistem ekonomi yang ideal harus mampu menyeimbangkan pertumbuhan, stabilitas, efisiensi, pemerataan, serta keberlanjutan. Di pasar tradisional inilah kita melihat wajah asli ekonomi kita, bukan sekedar transaksi tapi tentang pemerataan, stabilitas harga dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Dan inilah inti dari sistem ekonomi yang ideal. Oke, selanjutnya soal nomor kedua. Selanjutnya, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui dua kebijakan utama, yaitu yang pertama adalah kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan juga pengeluaran negara. Contohnya, ketika terjadi resesi, pemerintah dapat meningkatkan belanja untuk mendorong permintaan agreg. Dan yang kedua adalah kebijakan moneter. Nah, kebijakan ini itu dijalankan oleh Bank Sentral atau BI melalui pengendalian jumlah uang beredar dan juga suku bunga. Misalnya, ketika terjadi inflasi meningkat, Bank Sentral dapat menaikkan suku bunga untuk menekan konsumsi. Nah, kedua kebijakan ini itu saling melengkapi dalam menjaga stabilitas ekonomi makro pada sebuah negara. Selanjutnya, soal nomor 3. Berikutnya adalah bentuk yuridis perusahaan, yaitu bentuk badan usaha yang diakui secara hukum. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, di mana pemilik memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Kemudian firma, yaitu persekutuan dengan tanggung jawab penuh antar anggota. Selanjutnya adalah CV yang terdiri dari sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Sekutu aktif menjalankan usaha, sedangkan sekutu pasif hanya menyetor modal saja. Bentuk berikutnya adalah perseroan terbatas, di mana tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetorkan saja. Ini adalah bentuk yang paling umum digunakan karena risikonya lebih terkontrol. Selain itu, terdapat koperasi yang berasaskan kekeluargaan, serta BUMN yang dimiliki oleh negara dan diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, soal nomor 4. Dalam manajemen, langkah awal yang paling penting adalah perencanaan. Perencanaan dimulai dengan penetapan tujuan atau goal setting. Tujuan ini berfungsi sebagai arah, dasar evaluasi, dan juga pedoman dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah perumusan strategi. Dalam proses ini digunakan analisis SWOT, yaitu strengths atau kekuatan internal, yaitu weakness, kelemahan internal, opportunities atau peluang eksternal, dan threats atau ancaman eksternal. Analisis ini membantu organisasi memahami posisi strategisnya. Biar lebih terbayang, kita ambil contoh bisnis kedai kopi. Melalui analisis SWOT, kita bisa melihat kekuatannya pada kualitas produk dan lokasi yang strategis. Namun, kita juga jujur pada kelemahan seperti manajemen stok yang mungkin belum efisien. Dari sisi eksternal sendiri, kita melihat peluang besar di tren kopi susu kekinian, sambil tetap waspada terhadap ancaman persaingan harga dari kompetitor. Perencanaan inilah yang membantu kita merumuskan strategi yang baru dan membaginya ke dalam struktur organisasi yang jelas agar setiap bagian tahu tugasnya untuk mencapai tujuan bisnis tersebut.
Dan yang terakhir, soal nomor 5. Terakhir adalah struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka formal yang mengatur pembagian tugas dan juga wewenang. Elemen utamanya meliputi spesialis kerja, departementasi, rantai komando, dan juga wewenang. Struktur organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tujuan organisasi, ukuran, teknologi, dan juga lingkungan. Menurut Stephen Robbins, struktur organisasi sendiri itu penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dapat dikoordinasikan secara efektif. Setelah strategi matang, kita butuh struktur organisasi yang kuat, bukan sekedar bagan, tapi tentang bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagi secara efektif. Dengan struktur yang jelas, setiap individu tahu peran mereka untuk mencapai tujuan bersama tanpa adanya tumpang tindih. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi yang baik harus mampu mencapai pertumbuhan, stabilitas, pemerataan, dan juga keberlanjutan pemerintah. Pemerintah sendiri itu berperan melalui kebijakan fiskal dan juga moneter, sementara perusahaan dan organisasi membutuhkan struktur serta manajemen yang efektif untuk mencapai tujuan sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Selamat siang.